Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tips mengerjakan soal TPS, Tes Potensi Skolastik, UTBK SBMPTN, untuk kuantitatif. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke pembahasannya. Tipe soal pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, berbentuk pilihan ganda biasa, berisi tentang soal mengenai logika dasar dan matematika level dasar. Pahami lebih dulu konsep dasarnya agar bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Yang kedua, berbentuk pilihan 1, 2, 3, dan 4. Berisi tentang sebuah pernyataan dan 4 informasi. Lalu diminta untuk memilih informasi mana yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Yang ketiga, analisa kecukupan data. Berisi tentang sebuah pernyataan dan 2 informasi. Lalu diminta untuk menganalisis informasi mana saja yang dibutuhkan sehingga pertanyaan yang diberikan dapat terjawab. Yang keempat, analisa perbandingan 2 nilai. Berisi tentang sebuah informasi dan 2 buah variabel, misal P dan Q. Umumnya, variabel P nilainya dicari berdasarkan informasi yang diberikan dan variabel Q nilainya diberikan. Kemudian, diminta untuk menentukan hubungan antara variabel pada P dan Q, mana yang lebih besar nilainya. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Berikut adalah tipe soal yang berbentuk pilihan ganda biasa. Contoh soal nomor 1. Jika 1 min X per X sama dengan 4 min 4X per X, maka 1 min X per X sama dengan A. Min 1, B. 0, C. 1 per 4, D. 1, E. 2. Pembahasan. Tips mengerjakannya. Sobat Media Eduka bisa menggunakan permisalan. Misalkan, 1 min X per X sama dengan A, maka 1 min X per X sama dengan 4 minus 4X per X. 1 minus X per X sama dengan 4 dalam kurung 1 minus X per X. Maka A sama dengan 4A, sehingga A sama dengan 0. Jadi jawabannya tepat adalah B. Berikut adalah tipe soal yang berbentuk pilihan ganda biasa. Contoh soal nomor 2. Jika M orang dapat mengecat sebuah rumah dalam D hari, berapa hari yang dibutuhkan oleh M plus 2 orang untuk mengecat rumah yang sama? A. D plus 2, B. D min 2, C. M plus 2 per M kali D, D. M kali D per M plus 2, E. M kali D plus 2 kali D per M. Pembahasan. Tipsnya adalah Sobat Media Eduka bisa menggunakan perbandingan berbalik nilai atau terbalik. Karena jika orang bertambah, maka waktu pengecatan menjadi berkurang. M orang sama dengan D hari, M plus 2 orang sama dengan X hari. Maka M plus 2 X sama dengan M dikali D, sehingga X sama dengan M dikali D per M plus 2. Jadi jawabannya tepat adalah D. Berikut adalah tipe soal yang berbentuk pilihan 1, 2, 3, dan 4. Jika minus 5 lebih kecil dari X minus 3 lebih kecil dari 2, dan 1 lebih kecil dari Y plus 1 lebih kecil dari minus 3, maka nilai X plus Y yang mungkin adalah persamaan 1, min 1, persamaan 2, minus setengah, persamaan 3, setengah, persamaan 4, 1. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan. Minus 5 lebih kecil dari X minus 3 lebih kecil dari 2. Menjadi minus 2 lebih kecil dari X lebih kecil dari 5. Sedangkan 1 lebih kecil dari Y plus 1 lebih kecil dari minus 3. Menjadi 0 lebih kecil dari Y lebih kecil dari minus 4. Sehingga minus 2 lebih kecil dari X plus Y lebih kecil dari 1. Maka pilihan yang benar hanya minus 1, minus setengah, dan setengah. Jadi jawabannya tepat adalah A. Berikut adalah tipe soal yang berbentuk pilihan 1, 2, 3, dan 4. Contoh soal nomor 4. Jika A dan B adalah bilangan bulat positif yang kurang dari 11 dan B per A adalah bilangan prima, manakah nilai yang tidak mungkin AB?
1 20, 2 15, 3 18, 4 14. A. 1, 2, dan 3 saja yang benar. B. 1 dan 3 saja yang benar. C. 2 dan 4 saja yang benar. D. Hanya 4 yang benar. E. Semua pilihan benar. Pembahasan. Tipsnya adalah, Sobat Media Eduka bisa menggunakan tabel seperti berikut, dengan kolom AB, A, B, B per A, sehingga dapat disimpulkan bilangan tersebut prima atau bukan. Dari tabel tersebut, dapat diketahui nilai AB yang tidak mungkin adalah 15 dan 14, maka pilihan yang tepat adalah 2 dan 4. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Berikut adalah tipe soal yang berbentuk analisa kecukupan data. Contoh soal nomor 5. Dengan menggunakan persamaan 4X plus 3Y plus Z sama dengan 8, berapakah nilai dari X? Putuskanlah, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pernyataan tersebut. Pernyataan 1. 2Z sama dengan 8 dikurangi 6Y. Pernyataan 2. Z sama dengan X plus Y. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Tipsnya adalah, Sobat Media Eduka harus menganalisa masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan 1, 2Z sama dengan 8 dikurangi 6Y, cukup untuk menjawab pertanyaan. Jika kedua ruas dibagi 2, maka Z sama dengan 4 dikurangi 3Y. Substitusikan ke persamaan di soal. 4X plus 3Y ditambah dalam kurung 4 dikurangi 3Y sama dengan 8, menjadi 4X sama dengan 4. Sehingga nilai bisa ditentukan, yaitu 1. Maka pilihan B, C, dan E salah. Untuk pernyataan 2, Z sama dengan X ditambah Y tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jika persamaan ini disubstitusikan ke persamaan di soal, 4X plus 3Y ditambah dalam kurung X plus Y sama dengan 8, menjadi 5X plus 4Y sama dengan 8. Nilai X belum bisa ditentukan, maka pilihan D salah. Jadi pilihan yang tepat adalah A. Berikut adalah tipe soal yang berbentuk analisa kecukupan data. Contoh soal nomor 6. Pada gambar di samping, DE sejajar BC, panjang AC sama dengan 8, dan panjang BD sama dengan 6. Berapakah panjang BC? Putuskanlah, apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1, EC sama dengan 3. Pernyataan 2, AD dibanding BD sama dengan 3 dibanding 2. A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 2 saja tidak cukup. B. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 saja tidak cukup. C. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. E. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Pembahasan. Tipsnya adalah, Sobat Media Eduka harus menganalisa masing-masing pernyataan. Untuk pernyataan 1, EC sama dengan 3, cukup untuk menjawab pertanyaan. BC per DE sama dengan AC per AE, menjadi BC per 5 sama dengan 8 ditambah 3 per 8, menjadi BC sama dengan 55 per 8. Maka pilihan B, C, dan E salah. Untuk pernyataan 2, AD dibanding BD sama dengan 3 dibanding 2, cukup untuk menjawab pertanyaan. Misalkan, panjang AD sama dengan DA, maka BD sama dengan 2A. BC per DE sama dengan AB per AD, menjadi BC per 5 sama dengan 3A plus 2A per 3A, menjadi BC sama dengan 25 per 3. Maka pilihan A salah. Jadi jawaban yang tepat adalah D.
Berikut adalah tipe soal yang berbentuk analisa perbandingan dua nilai. Contoh soal nomor 7. Untuk membuat kopi yang enak dibutuhkan M bagian kopi dan 2 bagian creamer, serta tambahan gula yang pas. BD telah menyiapkan beberapa cangkir kopi dan 7 bagian creamer. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menggunakan perbandingan senilai atau berbanding lurus nilai M. M dikali 7 sama dengan 4 dikali 2. M sama dengan 8/7. P sama dengan 7M sama dengan 7 dalam kurung 8/7 sama dengan 8. Menjadi P sama dengan 8 dan Q sama dengan 9. Maka Q lebih besar dari P. Jadi jawabannya tepat adalah B. Berikut adalah tipe soal yang berbentuk analisa perbandingan dua nilai. Contoh soal nomor 8. RB mengecilkan foto sebesar 13% dari ukuran semula. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi tersebut? A. P lebih besar dari Q. B. Q lebih besar dari P. C. P sama dengan Q. D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Pembahasan. Sobat Media Eduka bisa menggunakan permisalan. Misalkan ukuran foto semula 100. 100 diperkecil 13% menjadi 87. 87 diperkecil 13% menjadi 75,69. Sehingga P sama dengan 75,69. Sedangkan Q sama dengan 75. Maka P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya tepat adalah A. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.